Ya pemirsa, baru saja disepakati gencatan senjata, tetapi Israel sudah berulah lagi. Lalu apa yang bisa membuat Israel benar-benar berhenti? Ya, rekan kami Salma Wijaya akan mengulasnya untuk Anda. Salma, apa yang menyebabkan Israel masih membunuh warga meski telah disepakati gencatan senjata? Ya, Safrina dan juga Sania, memang sangat disayangkan bahwa korban di Gaza Palestina terus lagi bertambah walaupun sudah dilakukan kesepakatan gencatan senjata antar keduanya. Puluhan orang di Gaza tewas akibat serangan Israel beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata tersebut pada Rabu 15 Januari 2025 antara Hamas dan juga Israel, dan tentunya dengan juga mediator lainnya juga. Yang hingga sekarang korban terus bertambah, bahkan tadi pagi pun kami berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa dalam 24 jam terakhir pesawat tempur Israel mengebom pengungsian di Zaiton dan menyebabkan korban lebih dari 81 dan terus bertambah, dan juga 188 lainnya terluka pemirsa. Netanyahu menuduh Hamas mengingkari sebagian perjanjian dari gencatan senjata tersebut, walaupun sampai sekarang sebetulnya tidak tahu apa yang diingkari oleh Hamas pemirsa. Netanyahu pun sebagai Prime Minister Israel, kabinetnya tidak akan mengadakan pertemuan untuk menyetujui perjanjian tersebut pemirsa, sampai Hamas mundur pemirsa. Dan jika kita lihat bahwa kilas balik dari Israel sendiri, bahwa ini bukan pertama kalinya Israel berulah pemirsa. Sudah ada lagi, bisa dilihat dari grafis sebelah pemirsa, rentannya kesepakatan sangat rentan pemirsa. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah sebelumnya, yakni gencatan senjata yang dilakukan pada 2008, 2012, 2014 sampai dengan 2018 yang lalu, bahwa Israel pernah melakukan ingkar dari kesepakatan gencatan senjata, yakni di mana Israel menyerang 7 lokasi keberadaan Hamas dan Jihad Islam walaupun kesepakatan gencatan sudah ada pemirsa. Dan selain dari itu juga kurangnya kepercayaan juga ada jika kita lihat dari teori realis sendiri di hubungan internasional, bahwa bahwa konflik ini terjadi akan adanya kurangnya kepercayaan antar dua belah pihak, yakni juga sebetulnya bisa terjadi tensi, apalagi sudah ada di titik terendah, terjadi lagi konflik dan kesepakatan ini tidak legitimate pemirsa. Dan selain dari itu juga faktor eksternal sendiri pemirsa, kelompok ekstremis atau juga politikus dalam juga menjadi masalah utama ya, dari serangan dari perseteruan antara Israel dan juga Hamas, yakni pada kemarin yang baru-baru ini pemirsa, Jumat kemarin 17 Januari 2025 mengenai kesepakatan senjata Gaza dan pembebasan sandera, bahwa beberapa politikus atau kabinet internal dari Israel sendiri menolak akan adanya gencatan senjata, seperti salah satunya yang kita ketahui sangat kuat, ya ini Prime Minister atau Perdana Menteri dari Israel sendiri, Netanyahu, yang menolak akan gencatan senjata dan juga akan melakukan rapat kembali dengan kabinetnya pemirsa. Jadi itulah kenapa bahwa sampai saat ini masih terjadi perseteruan antara Israel dan juga Hamas. Dan selain dari itu juga kalau kita kilas balik pemirsa terhadap ketegangan Israel dan Hamas yang saat ini sedang terjadi pemirsa, bahwa ini sudah terjadi sekitar 15 bulan, ya ini dari 7 Oktober 2023, yakni telah meninggalkan korban jiwa sebanyak 46.700 korban jiwa. Belum lagi ini pemirsa, belum lagi ditambah masalah penyerangan yang baru-baru saja, jadi bisa mencapai 46.781 sekian pemirsa. Dan selain dari itu juga korban terluka juga sudah mencapai 110.000. Ya ini juga belum ditambah lagi dari yang tadi pagi dan bisa mencapai lebih pemirsa, dan ini baru estimasi ya pemirsa. Dan selain dari itu juga dalam kerugian ekonomi juga dari perseteruan antara Israel dan juga Hamas sudah banyak pemirsa, yakni senilai 1.102 triliun rupiah. Dan belum lagi kalau kita lihat juga banyak juga poverty atau kemiskinan yang berlangsung di
Palestina sendiri, dan juga ini sudah mencapai genosida pemirsa, walaupun banyak banyak teori yang lainnya, pendapat-pendapat lainnya bahwa, tetapi juga sudah banyak yang berpendapat bahwa ini sudah menjadi genosida di Gaza pemirsa. Dan mungkin dari saya demikian. Ya, Salma, kalau kita mengacu pada kesepakatan akhir, apa isi kesepakatannya dan bagaimana dengan pertukaran sandera? Betul. Kalau isi kesepakatan dari gencatan senjata antar Hamas dan juga Israel bahwa pada Rabu kemarin 15 Januari 2025 para negosiator mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, yang tentunya juga kabarnya juga Perdana Menteri dari Qatar sendiri, yakni Sheikh Muhammad bin Abdul Al Thani, menjadi salah satu mediator dari kesepakatan antara Israel dan juga Hamas. Dan selain dari itu juga ada juga Hasan Rashad, yakni sebagai Direktur Badan Intelijen Umum Mesir, menjadi penghubung dengan Hamas selama perundingan. Selain dari itu juga ada dari Hamas sendiri pemirsa, Khalil Al-Haya sebagai Kepala Biro Politik sekaligus negosiator utama, dan David Barnea. Jadi dan ini juga dari Israel pemirsa. Jadi sebenarnya kesepakatan ini sudah dilihat dan juga sudah dihadiri dari negara-negara lainnya selain Israel dan juga Palestina. Nah, dari isi kesepakatannya sendiri juga gencatan senjata ini akan dilakukan pada 19 Januari 2025, dan perjanjian gencatan senjata ini akan berlangsung dari 3 tahap, Safrina. Masih belum dapat dipastikan berapa lama gencatan senjata ini berlangsung dari 3 tahap tersebut. Namun dari tahap pertama sudah dijelaskan secara detail bahwa akan berlangsung selama 42 hari atau 6 pekan. Yakni yang pertama ada penghentian operasi militer dan pengintaian udara di Gaza, karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masih ada intaian udara, dan juga Israel juga sebagai salah satu yang memiliki air force yang tinggi pemirsa. Dan selain dari itu juga ada penarikan pasukan Israel dari daerah padat penduduk menuju perbatasan Gaza. Dan juga mungkin yang terakhir juga disebutkan dari secara detail juga ada pertukaran tahanan pemirsa, bahwa yang seperti kita ketahui bahwa ini adalah salah satu alasan utama kenapa perseteruan ini terjadi, bahwa sebetulnya pada 7 Oktober 2023 lalu Hamas melakukan penyerangan. Ini adalah kilas balik dari Israel bahwa telah melakukan penyerangan. Namun sebetulnya juga Hamas menyebutkan bahwa ini adalah dari bentuk kejahatan Palestina pemirsa, kejahatan dari Israel yang sudah ada 6 dekade ini pemirsa. Dan itu juga Hamas dan kesepakatan ini merupakan Hamas membebaskan tiga sandera, dan Israel juga akan melepas sejumlah tahanan selama fase pertama gencatan senjata tersebut. Nah, untuk tahap kedua belum disebutkan secara detail, namun kemungkinan akan sama seperti tahap pertama. Namun untuk tahanan sendiri seperti yang kita ketahui bahwa yang pertama dirilis atau yang pertama dikeluarkan dari tahanan adalah perempuan dan juga anak-anak. Namun untuk tahap kedua itu dari tahanan lainnya seperti termasuk warga sipil dan juga tentara-tentara. Selain dari itu juga ada tahap ketiga, yakni yang berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa kemungkinan ada pemulangan jenazah dan kedua belah pihak dan rekonstruksi Gaza selama 3 sampai 5 tahun dengan dukungan internasional. Penghentian pengepungan total di Gaza juga akan dilakukan, karena seperti yang kita ketahui infrastruktur sudah sangat hancur di Gaza. Demikian. Salma, terima kasih telah memberikan ulasan lengkapnya untuk kita di studio CNBC. Selamat bertugas kembali, Salma.